Sayyidina Ali mengatakan sabar itu posisinya di dalam agama seperti posisinya kepala. Orang tuh nggak ada yang dukung, duit sedikit, teman nggak punya, kekuasaan apalagi, tetapi kalau dia ada sabar, ini masih bertahan di dalam imannya dan dalam amalnya. Di sebaliknya, segalanya punya, tapi kalau sabar nggak punya, akhirnya semua kebaikan akan tertinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد وقد قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kita masuk dalam bulan yang begitu mulia. Katanya sebagian ulama, Allah ciptakan dunia ini selalu saja segala kelompok, segala pasangan, segala jenis ada pimpinan-pimpinannya. Sampai semut pun ada pimpinannya, lebah pun ada ratunya, ular pun ada rajanya, manusia pun ada presidennya, rumah pun ada pimpinannya. Begitu juga waktu adalah bagian dari ciptaan Allah. Ada pimpinan-pimpinan waktu. Setiap hari waktu-waktu yang terbaik. Waktu sholat 5 waktu. Selepas itu yang terbaik waktu menjelang subuh. Setiap Ahad ada waktu terbaik, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Begitu juga bulan ada pimpinannya, yaitu Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan, yang kita telah ditolong oleh Allah masuk dalam bulan yang mulia ini. Bulan yang yang dikatakan oleh para ulama sebagai Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Sayyidina Ali mengatakan sabar itu posisinya di dalam agama seperti posisinya kepala. Orang tuh nggak ada yang dukung, duit sedikit, teman nggak punya, kekuasaan apalagi, tetapi kalau dia ada sabar, ini masih bertahan di dalam imannya dan dalam amalnya. Di sebaliknya, segalanya punya, tapi kalau sabar nggak punya, akhirnya semua kebaikan akan tertinggalkan.
Kenapa kok mondok nggak selesai? Nggak sabar. Kenapa kok khurutnya nggak jadi? Nggak sabar. Kenapa kok nggak selesai nisabnya? Nggak sabar. Kenapa keluarganya kok cerai? Nggak sabar. Masya Allah. Sabar itu kata para ulama untuk dijalani, bukan untuk diminta sebetulnya. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mendengar ada yang doa, ya Allah jadikanlah saya termasuk orang yang sabar. Maka Nabi bersabda, jangan doa begitu itu. Kalau kamu minta sabar berarti kamu minta diuji. Mintalah kepada Allah al-afiyah, selamat. Mintalah kepada Allah selamat. Memang dunia ini sudah ujian, kita nggak usah minta diuji, pasti diuji. Nah, kalau kita diuji, kita jalani dengan tabah. Kalau kita jalani dengan tabah, Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Bulan Ramadan ini para hadirin adalah syahrus shadaqah. Bulan sedekah. Orang itu kalau sedekah akan dimudahkan wafat husnul khatimah, akan dimudahkan makbulnya doa-doanya. Orang itu kalau sedekah akan menolak musibah-musibah dari urusan-urusan agamanya dan urusan dunianya. Dan tidak ada bulan yang lebih sesuai untuk kita melipatkan sedekah kita melebihi bulan Ramadan. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW di luar bulan Ramadan sepanjang tahun begitu banyak sedekah beliau. Kalau di bulan Ramadan lipat-lipat lagi banyaknya yang beliau keluarkan untuk disedekahkan pada bulan Ramadan. Kalau kita enggak punya harta, sedekah doa para hadirin. Kullu ma'rufin shadaqah, sabda Nabi. Setiap kebaikan pahalanya mirip seperti sedekah. Kita ngajak kebaikan sedekah, ngajak lagi kebaikan sedekah, kirim doa sedekah. Semua orang Islam kita doakan, maka kita dihitung sedekah kepada seluruh orang yang beriman. Sambil hati diniatkan untuk memberikan apa yang Allah mudahkan untuk kita berikan kepada semua orang di segala masa sampai hari kiamat. Maka dengan niat-niat banyak sedekah, harapannya kalau umur enggak nutut di akhirat tulisan amalan kita penuh dengan pahala, di antaranya pahala sedekah. Dan tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya melebihi kita sedekah surga. Orang itu sedekah roti satu para hadirin, bahkan secuil roti kalau diterima oleh Allah bisa menyebabkan orang itu selamat dari masuk neraka. Bagaimana kalau orang itu sedekah surga? Apa itu sedekah surga? Yaitu kita ngajak diri kita, keluarga kita, ngajak umat untuk amal agama, akhirnya mereka mendapatkan surga. Hadirin, di dunia ini mungkin kita nyari orang yang lebih banyak jasanya kepada kita, telah sedekah kepada kita 24 jam, mungkin tidak ada yang melebihi kedua orang tua kita. Karena bahan kita ini asbabnya adalah dari beliau berdua. Rugi, benar-benar rugi orang yang ketemu dua orang tuanya masih hidup, kemudian kedua orang tuanya tidak jadi, asbab dia masuk surga. Bahan kita ini dari orang tua kita. Maka kalau kita ini melihat berapa banyak hadis yang menekankan supaya kita ini balas budi kepada orang tua kita. Ini sedekah jasad orang tua kita pada kita. Maka banyak ulama menulis dalam kitab-kitabnya, di antara pahala yang besar yang orang itu dapat pahala 24 jam adalah kalau dia ini punya anak.
yang beriman. Maka semua yang dilakukan anaknya berupa kebaikan itu 24 jam dikirim kepada catatan amalan dia. Maka di antara arahan agama bagi yang ada kemampuan, orang itu sudah punya anak banyak. Investasi sedekah yang tidak putus-putus sampai selamanya. Tazawwadu al-wadud al-walud fa inni mubahin bikumul ummah. Nikahlah kalian dengan wanita yang romantis katanya. Ya aneh. Karena kalau enggak romantis biasanya anaknya sedikit katanya. Al-walud yang banyak punya anak, sesungguhnya aku nanti pada hari kiamat akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain. Loh, umatku banyak melebihi kalian umat-umat yang sebelum umat Muhammad. Maka kita lihat bahayanya durhaka dengan orang tua, bahayanya durhaka pada ayah, pada ibu. Ayah ibu itu para hadirin baru sedekah jasad begitu besar pahalanya. Bagaimana dengan para dai, para sahabat, para anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau telah memberikan arahan-arahan umat, mengajak umat kepada kebenaran, kepada iman yang benar, amal yang benar. Akhirnya setiap umat mendapatkan surga dengan berbagai macam tingkatannya, mengikut sempurnanya ketaatannya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril datang pada Nabi. Ketika itu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mau naik mimbar. Tiba-tiba kedengaran beliau ketika naik tangga pertama, beliau mengatakan amin. Kemudian naik tangga yang kedua, baca amin lagi. Naik tangga yang ketiga, baca amin lagi. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, kenapa baca amin? Kenapa bilang amin tadi harus 3 kali? Maka di antara jawaban beliau, malaikat Jibril tadi telah berdoa, akhirnya saya mengamini doanya. Di antara doa beliau, ba'uda liman dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik, atau kama jaa bil hadis. Telah jauh dari rahmatnya Allah orang yang nama Muhammad disebutkan di majlisnya, di dekatnya, kemudian dia tidak membaca sholawat kepada engkau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada orang para hadirin, orang tua kita lewat, kita sedang dalam majlis, kita sama sekali enggak respon, enggak menanggapi kedatangan dan lewatnya orang tua kita. Maka orang majlis itu sepakatnya anak ini kurang beradab. Apalagi begitu sudah ketemu kita pura-pura enggak tahu, enggak kenal, wah lebih enggak beradab lagi. Ini orang tuanya yang telah menyebabkan dia hidup, menyebabkan dia lahir, kok pura-pura enggak kenal sama sekali. Bagaimana kalau yang disebut itu adalah Sayyidul Anbiya, hamba Allah, Sayyidul Anbiya yang telah dipilih oleh Allah. Dengan sebab beliau setiap umatnya yang beriman akan mendapatkan surga minimal luasnya 10 kali lipat dunia. Ini benar-benar umat yang tidak tahu diri. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya bulan adalah Syahrul Quran, bulan yang dicontohkan oleh Nabi, diteruskan para sahabat. Beliau-beliaunya lebih banyak membaca Al-Quran, meluangkan waktu untuk Al-Quran melebihi bulan-bulan yang lain. Dan malaikat Jibril pun setahun sekali khusus untuk bulan Ramadan tadarusan dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW.
tidak di bulan-bulan yang lain. Istilahnya orang pesantren, bulan Ramadan bulan untuk ngulang mangzilannya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Wahyu-wahyu yang telah diturunkan sepanjang tahun diulang-ulang ketika bulan Ramadan. Kalau Qur'annya waktu itu belum 30 juz, ya berapa yang telah diwahyukan kepada Nabi diulang. Maka tidak ada bulan yang lebih kita perbanyak membaca Quran melebihi bulan Ramadan seharusnya. Terawih yang panjang, baca Quran yang lama-lama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, panutan kita di dalam ikut Nabi melalui para sahabat. Beliau di luar Ramadan membaca Al-Quran setiap hari 30 juz. Di samping kesibukan mengajar, di samping kesibukan nyusun kitab, kesibukan berdakwah dan seterusnya. Kalau bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran siang sekali, malam sekali. 60 hataman berhari. Ini ada ditanya, kamu ikut Islam ini ikut arahannya siapa? Rasulullah, melalui para sahabat, melalui siapa? Ulama olehnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan khatam 60 juz, kamu khatam berapa? Terawih panjang telah ada di tempat kita. Tapi apakah kita ada di tempat itu? Tahajud panjang ada di tempat kita. Apakah kita termasuk yang hadir atau termasuk yang dengar para hadir? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita lihat acara-acara pengantenan. Jadi kadang-kadang orang tuh hadir pengantenan terus dia nggak pernah jadi nganten. Akhirnya dia ini bagian kepingin tok para hadir. Nanti di akhirat sana juga begitu itu kata para ulama. Sebagaimana dunia ada orang yang suka nonton kebaikan, tidak ikut. Maka di sana ada orang tuh melihat surga itu bagian kepengen aja, bukan bagian masuk para hadirin. Maka kebaikan-kebaikan telah kita dengar lagi, biar kita tahu kepengen kita itu disalurkan kemana. Karena orang itu kalau nggak pernah dengar kebaikan, ya nanti akhirnya menyalurkan keinginan kebaikannya kemana dia nggak tahu. Maka istilahnya para ulama, nggak ada sebetulnya ilmu nggak manfaat itu nggak ada. Asalkan orangnya paham, nggak ada ilmu nggak manfaat. Karena ketahu itu pun sudah ada manfaatnya, walaupun dia belum melakukan. Karena tahu itu adalah sudah bagian dari hidayah nggak tahu berapa persen. Orang itu tahu jalan ke Jakarta walaupun belum pernah ke Jakarta dan tidak pengen ke Jakarta. Berbeda dengan orang yang sama sekali nggak tahu. Maka taklim ngaji itu walaupun belum dikerjakan itu sudah bagian dari ngerjakan para hadirin. Sudah ada sepercik hidayah yang ada dalam majelis-majelis kebaikan yang kita dengar itu para hadirin. Maka ada orang di Tembora ini para hadirin rutin hadir pengajian di Tembora. Sudah lebih 30 tahun sampai hari ini ya juga belum pernah keluar ikut khurut walaupun 3 hari. Tapi Masya Allah para hadirin, di rumahnya hidup taklim, anak-anaknya pada hafal Quran, pada ini. Jadi tahu itu ada. Kadang-kadang orang itu meremehkan pengetahuan. Pengetahuan itu satu hal yang mahal. Walaupun belum mengerjakan, siapa tahu dia memberitahukan pengetahuan kepada orang lain akhirnya. Berapa banyak kebaikan yang tersebar dengan orang itu tahu kebaikan. Tetapi tentu saja pengetahuan yang tidak dilaksanakan ya banyak ruginya. Dia lebih rugi lagi kalau orang itu sama sekali nggak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan ibadah. Sudah dicontohkan Nabi dan para sahabat, beliau-beliaunya ibadahnya di bulan Ramadan sudah begitu rajinnya. Di bulan Ramadan
dipuncakkan lagi di dalam mujahadahnya. Sampai akhirnya di akhir-akhir Ramadan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW full iktikaf di masjid 10 hari minimalnya. Menjelang beliau wafat 20 hari para hadirin. Kita ini harus latihan bertahap tiap hari, ditingkatkan lagi bagaimana kita ini bisa menikmati bersepi-sepi dengan Allah, bisa menikmati baca Quran yang panjang-panjang, sholat yang panjang-panjang, zikir yang panjang-panjang. Karena hakikatnya makomi kita atau gerak kita, hakikatnya adalah biar kita ini tambah menikmati hubungan baik kita dengan Allah. Karena nanti akan datang satu masa semuanya meninggalkan kita, yang tinggal antara kita dengan Allah saja. Maka kita bertahap ini kita kurangi para hadirin, curhat kepada makhluk itu kita kurangi. Nanti kita akan terbiasa curhat pada Allah, ibadah kepada Allah, ada masalah tambah mendekat kepada Allah, ada masalah baca Quran tambah ibadahnya, enggak ada masalah juga begitu juga. Sampai akhirnya nanti datang kematian, kita bisa menyambut kematian dengan senyuman. Saya sudah biasa bernikmat-nikmat, bersepi-sepi dengan Allah. Andaikan kita bergerak kepada umat pun, hati kita penuhi dengan cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Akhirnya khalwah fil jalwah, sepertinya kumpul dengan makhluk, tapi hatinya hanya ada Allah dan cinta kepada Allah saja. Akhirnya hidup itu ayem. Tetapi kalau kita ini belum terbiasa para hadirin, dan tidak ingin membiasakan diri, dan belum meluangkan waktu untuk meningkatkan untuk itu, alangkah terkejutnya kita ketika Israel mengetuk pintu rumah kita. Dan biasanya nggak perlu ngetuk, langsung masuk ke kamar kita para hadirin. Ngapain ngetuk-ngetuk segala? Ngetuk-ngetuk itu kan tertib untuk para manusia. Malakul maut tertibnya beda. Kita nanti akan tengok kanan, tengok kiri, akan curhat pada istri, pada anak, pada tetangga, pada teman karib. Sementara itu mereka semua sudah nggak bisa komunikasi dengan kita. Lidah kita sudah keluh. Mau cerita bagaimana sudah nggak mampu. Maka orang-orang yang tidak terbiasa bernikmat-nikmat dengan hubungan dia dengan Allah nanti menjadi orang yang paling susah ketika dia menjelang meninggalkan dunia para hadirin. Kita ini harus jujur para hadirin. Di antara kejujuran kita ini adalah calon pasti orang yang akan meninggalkan dunia. Mau dirawat seperti apapun, badan kita ya tetap akan meninggal. Suatu saat pasti akan mati. Dan ketika mati, dunia sudah kita tinggal semua. Yang beserta kita tinggal iman dan amal, tinggal hubungan kita dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan haus, lapar. Tetapi haus lapar ini oleh yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dicontohkan bukan hanya sekedar menyerah pada kehausan dan kelaparan para hadirin. Luangkan waktu juga bulan Ramadan yang bulan isinya istijabut dakwah, isinya rahmatnya Allah, ampunan dari Allah, kemerdekaan dari api neraka. Gimana? Jangan lupa hidup kita ini memang untuk perjuangan. Kesibukan kita ini adalah di antara yang paling pokok adalah untuk perjuangan para hadirin. Memperjuangkan kebenaran-kebenaran yang telah kita pelajari dan kita yakini. Karena tandanya orang itu meyakini sesuatu, dia akan meluangkan waktu untuk memperjuangkan sesuatu itu. Maka orang-orang yang beriman pasti akan memperjuangkan imannya. Orang yang yakin dalam amal ada ridhonya Allah, ada kesuksesan, dia akan memperjuangkan itu para hadirin. Maka di antara tandanya orang itu imannya enggak benar kalau dia sama sekali enggak ada niat berjuang. Barang siapa mati dan belum pernah berjuang dan belum pernah niat berjuang, dia matinya di cabang dari rusaknya iman. Ini diancam oleh Nabi, orang begini ini dikhawatirkan imannya belum pas, imannya rusak.
Kalau memang orang itu meyakini sesuatu, dia akan memperjuangkannya para hadirin. Kita meyakini uang itu menguntungkan, akhirnya kita siap meluangkan waktu untuk cari uang. Kita meyakini bahwa istri kita itu menguntungkan, kita siap meluangkan waktu untuk cari nafkah untuk istri. Orang-orang yang kelihatannya sudah malas untuk memperjuangkan sesuatu, itu sebetulnya dia ini sudah ragu dengan sesuatu itu. Ngeri para hadirin. Orang kalau sudah ogah-ogahan nafkah istrinya ini sudah jelas bahwa dia ini sudah merasa ngerawat istrinya sudah kurang beruntung. Jangan-jangan ada idaman lain para hadirin. La ilaha illallah. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW di waktu panas-panasnya Ramadan, di bulan Ramadan, beliau mengajak para sahabat untuk berjuang di medan Badar. Masya Allah. Pertempuran terbesar dalam sejarah, walaupun yang hadir tidak terlalu banyak. Pertempuran yang digelari dalam Al-Quran Yaumal Furqan, hari menjadi pemisah antara hak dan batil. Yang hak ditolong Allah, yang batil dihinakan oleh Allah. Pertempuran Badar. Karena di sana ada perwakilannya kebenaran yang dari alam manusia diwakili oleh Sayyidul Anbiya, pimpinannya, pembawa kebenaran, pimpinannya para nabi, para rasul. Dari kalangan yang gaib diwakili oleh pimpinannya kebenaran yang membawa kebenaran, pimpinannya para malaikat, malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat ikut hadir dalam pertempuran Badar. Dari kalangan manusia yang batil diwakili oleh tokoh-tokoh kebatilan, orang-orang Quraisy. Diwakili lagi oleh pimpinannya orang Quraisy, di antaranya diwakili oleh Abu Jahal, Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat Muhammad ya Abu Jahal itu. Kalau Fir'aun zaman Nabi Musa ketika mau wafat, dia tidak malu untuk usaha beriman. Dia ingin mengatakan kalimat syahadat. Dia ingin mengatakan la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Maka begitu dia mau mengucapkan, malaikat Jibril khawatir Allah akan memaafkan Fir'aun di detik-detik dia mau lepas nyawanya. Maka malaikat Jibril ya atas perintah Allah juga mengambil lumpurnya laut, dimasukkan di mulutnya Fir'aun biar enggak sempat untuk menuntaskan kalimat syahadatnya. Kok penak men belinge wis nemen mata ini wong sak penake ngaku pangeran karek mlebu neraka arep mlebu swarga iki. Masyaallah. Maka itulah kata para ulama, kalau orang itu tobatnya ketika sudah datangnya azab itu enggak diterima seperti Fir'aun. Sudah enggak diberi kesempatan lagi untuk bertaubat maksudnya. Tapi Abu Jahal ketika mau mati sudah luka parah, sama sekali tidak menyesal dengan kekufurannya. Dia bilang, saya ini kan tokohnya Quraisy, masa yang membunuh saya orang yang enggak sepantaran dengan saya, orang Ansor. Ini bukan sederajat. Kalau yang membunuh sama-sama Quraisy itu kan gagah. Jadi sebelum mati itu masih begitu angkuhnya namanya Abu Jahal. Akhirnya Ibnu Mas'ud melihat Abu Jahal sudah mau mati masih ngomel-ngomel tuh, diteruskan dia potong lehernya. Masya Allah. Jadi nakalnya itu bang diyakini sampai di bawah mati itu Fir'aun hadhil ummah. Masya Allah. Kemudian dari kalangan gaib, pimpinannya kesesatan dari kalangan gaib, yaitu iblis, ikut hadir dalam pertempuran Badar.
yang dia menjelma jadi Suraqah, menjelma menjadi salah satu tokohnya orang kafir yang ikut hadir di situ itu. Kalau kebenaran sudah sempurna, kebatilan juga sudah sempurna para hadirin, maka Allah akan tampakkan kebenaranlah yang akan ditolong oleh Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah Muhammad, telah datang kebenaran. Al-haqqu di sini nih kata para ulama, kebenaran yang sempurna. Kalau benar kebenaran yang hakikatnya kebenaran sudah datang, zahaqal batil, maka kebatilan akan hancur. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan umatnya ditindas, dihinakan, dicemooh, mereka terus mencontohkan istiqomah sampai puncaknya kesempurnaan iman dan amal, maka kebatilan yang ngelawan mereka dihancurkan oleh Allah dengan sempurna. Maka kalau kita ini amal agama lagi, amal lagi, tingkatkan lagi, begitu kebatilan melawan kebenaran yang telah layak untuk ditolong oleh Allah, para hadirin, Allah sendiri yang akan menghancurkan kebatilan. Maka diceritakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwa nanti di akhir zaman ada umat Muhammad yang begitu tinggi iman dan amalnya. Mereka datang ke satu negeri kafir, yang negerinya itu letak geografinya itu sebagian negerinya itu di lautan, nggak tahu negeri mana itu, macam-macam penafsiran. Maka rombongan ini tidak perlu capek-capek menyiapkan rudal, tidak perlu capek-capek menyiapkan nuklir, cukup melafadzkan kalimat tauhid, hancurlah separuh negeri kafir tadi, tenggelam di dalam bumi. Mereka mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, langsung tenggelam separuh. Mengatakan lagi yang kedua la ilaha illallah wallahu akbar, tenggelam semuanya. Maknanya orang-orang yang akhir zaman, bahkan mendekati hari kiamat, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, imannya begitu tinggi, amalnya begitu tinggi, sampai layak ditolong oleh Allah. Dengan kalimat mereka sekali aja kebatilan hancur. Zaman akhir bukan zamannya putus asa. Zaman akhir ini sudah ujian akhir, para hadirin. Akan banyak anugerah-anugerah bagi ujian akhir. Akan ada prestasi-prestasi khusus untuk peserta ujian akhir. Diceritakan macam-macam ujian besar akan Allah datangkan kepada umat di akhir zaman, menjelang hari kiamat. Datangnya Dajjal, datangnya Ya'juj Ma'juj, datangnya Malhamah Kubro, ujian banyak, nunjukkan yang diuji adalah orang-orang hebat. Kalau ujiannya berat-berat, berarti yang diuji kelas berat, para hadirin. Kalau ujiannya begitu sulit, berarti yang diuji orang-orang yang memang berkapasitas untuk menjawab ujian-ujian yang sulit. Maka akan bermunculan wali-wali besar di zaman akhir yang dipuji-puji oleh Nabi. Begitu nanti Nabi Isa turun, dia akan ketemu umat akhir zaman yang seperti kalian baiknya para sahabatku, atau bahkan lebih baik. Lebih baik dari segi sudah begitu jauh dari zaman Nabi, tetapi imannya masih begitu tinggi, amalnya begitu sempurna. Semoga termasuk kita, para hadirin. Dipilih-pilih untuk bisa amal agama lebih baik lagi, wabil khusus di bulan Ramadan. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun, negeri yang kita tinggali, juga di bulan Ramadan. Anugerah-anugerah besar diberikan oleh Allah kepada umat sering terjadi pada bulan Ramadan. Pimpinannya para bulan, di dalamnya ada anugerah-anugerah yang hanya
diturunkan di bulan Ramadan saja. Maka untuk kepentingan itu semua, siapa yang siap untuk meluangkan waktu, Masya Allah para hadirin. Mari Pak, kembali untuk 4 bulan hijab. Silakan nanya. Masya Allah, silakan Masya Allah. Silakan Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Masya Allah. Insya Allah. Ya. Daftarnya sekarang, persiapan dari sekarang, berangkatnya nanti di musyawarah. Mari pergi jauh. Silakan pergi jauh itu bergeser ke Pak. Ya, pada jalan berangkat sama-sama. Jamaah ke Amerika, jamaah ke Saudi Arabia, Madinah, ke Turki, ke Thailand. Mari. Niatnya sekarang dari dalam daerah Pondok, dari Kuala Lumpur. Kemudian langsung yang di IPB silakan. Masya Allah, IPB silakan, Masya Allah. IPB silakan. Bangladesh sudah mulai dibuka, Masya Allah. Dan untuk berangkatnya perlu waktu, maka perlu daftar awal-awal, Masya Allah. Perlu waktu, kali-kali bingsa perlu itu, Masya Allah. Minimal persiapannya 3 bulanan, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Niatnya sekarang, daftarnya sekarang, persiapannya panjang. Ini beberapa bulan lagi baru bisa berangkat. Mari, IPB. Terakhir yang begini, jangan sekalian, jangan kiri. Bisa masa, jamaah setahun, jamaah tahun 2015 didaftar. Ya, jamaah setahun yang mungkin mendekati wabsi atau yang masih banyak waktunya bisa daftar lagi, Masya Allah. Teman-teman yang sedang bergerak setahun juga, Masya Allah. Silakan. Atau yang niat baru bisa masa, silakan. Mari. Berdiri langsung daftar. Kita scan. Mari. Kemudian terakhir masuk sama sekalian. Berapa hari saja jamaah masuk? 3 hari dari awal berjamaah, silakan daftar di Taskil Mastur Korea Selatan. Mari. Masturat. Ada jamaah-jamaah yang berada. Ada banyak jamaah yang menunggu berangkat masturat. Silakan. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Syahrul ibadah, syahrul jihad, bulan pengorbanan para hadirin, Masya Allah. Insya Allah kita akhiri majlis kita dengan doa supaya Allah tolong kita semua, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, luruskanlah kami. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, ya Allah. Lailatul Qadar, ya Allah. Rahmat-Mu, ya Allah. Hidayah-Mu, ya Allah. Kemerdekaan dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, naikkanlah usaha agama ini, ya Allah. Ya Allah, kembangkanlah usaha agama ini, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah usaha agama ini, ya Allah. Tolonglah usaha agama ini, ya Allah. Satukanlah usaha agama ini, ya Allah. Selamatkanlah dari fitnah-fitnah yang merosotkan, fitnah-fitnah yang memecah belah, fitnah-fitnah yang membingungkan, ya Allah. Ya Allah, pilihlah sebagaimana Engkau memilih usaha-usaha barakah yang sebelumnya, ya Allah. Usahanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW yang diteruskan oleh para sahabatnya dan diteruskan oleh orang-orang soleh selepasnya, ya Allah. Tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu, ya Allah. Keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari beliau-beliaunya, ya Allah. Berjauhkanlah dari kami, ya Allah. Dari markas kami, ya Allah. Dari mahalah-mahalah kami, ya Allah. Dari akhirat dan dunia kami, ya Allah. Dari akhirat dan dunia kami, ya Allah. Dan dari segala urusan kami, ya Allah. Dengan berkahnya seluruh hamba-Mu yang saleh, dengan berkahnya seluruh nabi-Mu, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kabulkanlah doa-doa kami tadi, ya Allah. Hajat-hajat kami tadi, ya Allah. Tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.